Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allamal Qur'an khalaqal insan wa allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumil furqan, amma ba'du. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kembali kita lanjutkan membaca beberapa ayat yang terdapat di dalam Al-Quran, masih pada surah yang sama, yaitu surah Al-Isra. Pertemuan terakhir kita telah membaca sampai pada ayat yang ke-93. Ayat-ayat yang sebelumnya menceritakan tentang permintaan dari orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk menunjukkan bukti kenabiannya. Orang-orang kafir Quraisy meminta kepada Nabi supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam memancarkan mata air dari dalam tanah, atau supaya Nabi memiliki kebun kurma, kebun anggur, lalu kemudian Nabi mengalirkan air yang deras di celah-celahnya, atau Nabi menjatuhkan langit berkeping-keping, ya, atau Nabi mendatangkan Allah dan para malaikat untuk berhadapan muka dengan mereka, atau Nabi mempunyai rumah yang terbuat dari emas, atau Nabi bisa merangkak naik ke atas langit. Itu beberapa permintaan orang kafir Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja semua permintaan itu sesungguhnya, ya, menunjukkan bahwa mereka tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ayat yang berikutnya, ayat ke-94, Allah SWT kemudian berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma mana'an nas wa ma mana'an nas ayyuminu iz ja'ahumul huda illa an qalu aba'asallahu basyarar rasulah. Nah, dan tidak ada yang menghalangi orang-orang itu untuk beriman setelah datangnya huda, petunjuk yang sempurna kepada mereka, kecuali mereka berkata, apakah Allah mengutus seorang manusia sebagai rasul? Jadi ini alasan atau keberatan mereka yang paling utama, tidak mau mengimani Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, sebagai utusan Allah, dengan alasan beliau itu bashar, beliau itu manusia. Ya, mereka meminta kalau Allah benar-benar mengutus seorang rasul, maka mestinya rasul yang diutus itu adalah malaikat. Karena dalam pandangannya malaikat lebih suci, lebih mulia daripada manusia. Kok ini yang diutus adalah seorang bashar, adalah seorang manusia. Maka kemudian Allah SWT menjawab, Kul, ya sudah, sampaikan saja kepada mereka, Lau kana fil ardi malaikatu yamsuna mutmainnina lanazzalna alaihim minas samai malakar rasulah. Ya, sampaikan kepada mereka, seandainya di bumi ada para malaikat yang berjalan, beraktivitas dengan penuh ketenangan, maka pasti kami, kata Allah, akan mengutus kepada mereka dari langit satu malaikat sebagai rasul, sebagai utusan. Artinya utusan itu mestinya yang sejenis dengan kepada siapa dia diutus, supaya interaksi itu bisa lebih mudah. Nah, karena di bumi ini yang menghuni adalah para manusia,
maka tentu yang lebih sesuai untuk diutus adalah seorang bashar, seorang manusia juga. Seandainya diutus kepada para malaikat, maka malaikatlah yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit ke muka bumi ini. Jadi ayat ini menegaskan bahwa Muhammad SAW itu adalah bashar. Beliau adalah manusia. Ya, tapi jangan dikatakan juga manusia biasa. Beliau serupa tapi tidak bisa dikatakan sama persis dengan kita ini. Di surah Al-Kahfi Allah SWT berfirman, "Qul," sampaikanlah, "innama ana basarum mislukum." Sesungguhnya saya adalah bashar mislukum, yang semisal dengan kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Diwahyukan kepada saya bahwa Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Jadi ayat ini menegaskan bahwa beliau bashar, beliau manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Kata para ulama kita, innahu bashar walakin laisa kal bashar. Beliau itu bashar, beliau itu manusia, tapi laisa kal bashar, tidak seperti manusia pada umumnya. Berarti bukan manusia biasa. Kemudian mislukum, semisal. Jadi hanya serupa dengan kita tapi tidak sama persis. Ada beberapa contoh yang menunjukkan itu. Misalnya, karena beliau manusia, maka beliau juga makan dan minum. Tapi karena bukan manusia biasa, makan minumnya tidak persis sama dengan kita. Pernah suatu waktu ada seorang sahabat, Abdullah ibnu Umar, datang menghadap ke Nabi, minta izin untuk melakukan puasa wisal. Puasa wisal itu puasa bersambung beberapa hari. Nabi larang. Maka Ibnu Umar kemudian bertanya, "Loh, kenapa saya dilarang ya Rasulullah? Nah, Anda sendiri juga melakukan itu." Maka kata Nabi, "Ya lastu ala hayatikum." Oh, saya tidak sama modelnya dengan kalian. Yut'imuni rabbi wa yaskini. Oh, saya itu diberi makan oleh Allah. Saya juga diberi minum oleh Allah SWT. Jadi tidak sama persis dengan kalian. Contoh yang lain, karena beliau manusia, beliau juga tidur. Tapi tidurnya tidak sama persis dengan tidurnya kita. Suatu waktu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir?" Apakah Anda tidur dulu sebelum melaksanakan salat witir? Maka Nabi menjelaskan, "Tanamu ainayya wala yanamu qalbi." Iya, kedua mataku terpejam, tapi hatiku tidak ikut tidur. Jadi sekalipun Rasulullah SAW tidur, tapi hatinya tetap tersadar, tetap terjaga. Beliau tetap zikir, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya matanya saja yang terpejam. Nah, ini beberapa contoh dari sekian banyak contoh yang menunjukkan bahwa sekalipun beliau bashar, tapi tidak sama persis. Ya, tidak sama persis dengan kita ini. Innahu bashar walakin laisa kal bashar. Beliau itu adalah bashar, beliau adalah manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Jamaah yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Udah, sampaikan saja kepada mereka, kafa billahi syahidan. Ya, cukuplah Allah menjadi saksi antara saya dengan kalian. Innahu kana bi ibadihi khabiram basira. Sesungguhnya Allah itu terhadap ibadnya, terhadap hamba-hambanya, maha mengetahui dengan pengetahuan yang terperinci, dan basira, dan maha melihat. Jadi Allah saja yang jadi saksi bahwa saya ini utusannya. Ya, saya sudah tunjukkan bukti-bukti bahwa saya adalah utusannya. Nah, tinggal kalian mau percaya atau tidak. Tapi Allah itu akan senantiasa mengetahui, ya, dengan pengetahuan yang terperinci terhadap hamba-hambanya, dan Allah SWT juga maha melihat. Nah, sehingga wa may yahdillah fahuwal muhtad. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka itulah orang yang sungguh-sungguh telah mendapatkan hidayah. Ya, saya sudah pernah jelaskan hidayah itu dua macam.
Ada yang disebut dengan hidayah irsyad wal bayan, hidayah petunjuk dan penjelasan. Dan yang kedua hidayah taufik, yaitu isal ilal matlub, mengantar sampai ke tujuan, ya, disebut dengan taufik. Nah, hidayah ini yang dimaksud di dalam ayat ini. Kalau memberi petunjuk dan penjelasan, Nabi pun bisa melakukan itu, dan bahkan itu tugasnya Nabi, memberi petunjuk, memberi penjelasan. Tapi kalau taufik itu hak mutlaknya Allah. Hanya Allah yang bisa memberikan taufik kepada manusia. Bagaimanapun gigihnya usaha Nabi untuk mendakwakan Islam, tapi itu bukan jaminan bahwa orang yang didakwai udah pasti masuk Islam, udah pasti beriman. Karena hidayah seperti ini hak mutlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau ya Muhammad tak bisa memberi hidayah meskipun orang itu sangat kamu cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Karena hanya Allah saja yang bisa memberi hidayah pada siapa yang Dia kehendaki. Maka kita selalu diminta untuk berdoa kepada Allah, minta hidayah. Setiap salat, setiap rakaat kita minta hidayah kepada Allah. Karena dalam setiap rakaat salat kita wajib membaca surah Al-Fatihah, dan di salah satu ayatnya kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, beri kami hidayah yang berupa as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Nah, wa may yudlil falan tajidalahum auliya min duni. Dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan untuknya aulia, penolong-penolongnya min duni, selain Allah SWT. Nah, apa maksudnya siapa yang disesatkan oleh Allah? Maksudnya dibiarkan dalam kesesatannya. Jadi bukan berarti Allah memaksa dia sesat, tidak. Allah memberi pilihan kepada manusia. Ada yang memilih kesesatan. Nah, ketika manusia memilih kesesatan, Allah tidak halang-halangi, silahkan. Kau memilih kesesatan, memilih kekafiran, silahkan. Nah, itulah yang dimaksud wa may yudlil. Siapa yang disesatkan, maksudnya siapa yang dibiarkan oleh Allah dalam pilihannya itu untuk sesat. Nah, siapa yang memilih kesesatan dan Allah membiarkan dalam pilihannya, maka dia tidak akan mendapati penolong-penolong yang bisa menyelamatkan dia. Karena yang bisa menolong itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahsuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyaw wa bukman wa summan. Dan kami akan membangkitkan mereka, kami akan membangkitkan mereka di hari kemudian, lalu mengumpulkan mereka dalam keadaan wajah-wajahnya tersungkur. Tersungkur bukan karena ketundukan, tapi karena kehinaan. Jadi Allah membuat wajah mereka tersungkur dengan penuh kehinaan, dalam keadaan umyan, buta matanya, ya. Kemudian bukman, bisu, dan summan, dalam keadaan tuli, ya. Seperti itu mereka dikumpulkan di padang mahsyar kelak dalam keadaan hina dina, ya. Ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Neraka jahannam itu setiap kali nyalanya sepertinya akan padam, maka kami tambah lagi nyalanya bagi mereka. Zalika jazaohum bi annahum kafaru bi ayatina. Yaitulah balasan bagi mereka karena mereka telah ingkar terhadap ayat-ayat kami. Wa qalu, bahkan mereka sampai bertanya-tanya, a idza kunna idzaman wa rufata, apakah kami yang telah menjadi tulang belulang, ya, dan rufata, ya, menjadi benda-benda yang hancur di dalam tanah. Ketika sudah dikubur di dalam tanah, tubuhnya hancur, dagingnya udah remuk semua, dimakan oleh ulat, tinggal tulang belulang, itu pun tulang belulangnya berserakan. A inna lamabu'usuna halqan jadidah, apa kami akan dibangkitkan dalam keadaan sebagai makhluk yang baru. Jadi ini juga yang diingkari oleh orang-orang kafir Quraisy pada masa itu. Mereka tidak mengingkari kematian, karena hampir setiap saat
melihat orang mati ya, setiap hari lah ada orang mati, mendengar kabar ada orang mati. Yang mereka ingkari kalau orang mati dihidupkan kembali, karena tidak ada bukti empirisnya. Kalau orang hidup mati banyak yang kita lihat, tapi orang yang sudah mati kemudian dibangkitkan kembali tidak pernah kita saksikan, tidak ada bukti empirisnya. Maka mereka mengingkari itu, sampai bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mayyuhyil izama wa hiya ramim, siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah berserakan itu, mengumpulkannya kembali lalu menghidupkannya? Maka Allah jawab dengan jawaban yang sederhana, qul yuhyihallazi anshaha awwala marrah, yang akan menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Ya, kalau di sisi kita ini manusia, ada pertanyaan, mana yang lebih susah, memulai atau mengulangi? Ya, yang lebih susah itu memulai. Nah, kalau Allah sanggup memulai menciptakan manusia, tentu bagi Allah lebih mudah lagi untuk mengulanginya. Itu dalam pikiran kita manusia. Meskipun kalau di sisi Allah tidak ada istilahnya lebih mudah, lebih susah, karena semua sama mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Mau memulai penciptaan, mengulangi penciptaan, semua sama mudahnya bagi Allah SWT. Allah jawab, yuhyihallazi ansha'aha awwala marrah, yang akan menghidupkan manusia yang sudah hancur, tulang belulangnya berserakan, itu adalah yang menciptakannya pertama kali. Ya. Bahkan jangankan manusia yang kelihatannya kecil itu, langit dan bumi pun Allah sanggup untuk menciptakannya. Awalam yarau. Allah bertanya, awalam yarau, apa mereka tidak memperhatikan? Annallaha allazi khalaqas samawati wal ard, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Qadirun, ya, berarti Allah itu kuasa, ala ayyakhluqa mislahum, untuk menciptakan yang semisal dengan mereka. Langit yang begitu besar saja Allah sanggup ciptakan, bumi. Ya, kita manusia yang kecil-kecil seperti ini, itu juga Allah SWT sanggup untuk menciptakan dan mengulangi penciptanya. Wa ja'ala lahum ajalan la raiba fih. Ya. Allah SWT telah menetapkan ajal. Ajal itu artinya batas waktu. Jadi segala sesuatu ada batas waktunya. Batas waktu itulah yang disebut dengan ajal. Karena itu kematian juga disebut dengan ajal, karena kematian itu adalah batas waktu keberadaan seorang manusia di dunia, maka dinamai dengan ajal. Nah, wa ja'ala lahum ajalan, segala sesuatu itu ada ajalnya, artinya ada batas waktunya, batas akhirnya. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Fa'abaz zalimuna illa kufura, tapi orang-orang yang zalim itu, ya, tidaklah mereka merasa enggan, tidaklah mereka menolak kebenaran ini kecuali karena kekufuran. Ya, itu yang menghalangi mereka untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ya, qul, sudah sampaikanlah kepada mereka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi. Ya, seandainya kalian menguasai perbendaharaan rahmat, perbendaharaan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, idzan la'amsaktum, pasti kalian akan menahan perbendaharaan kasih sayang Allah itu, khasyatal infaq, ya, karena kalian tidak mau untuk membelanjakannya. Wa kanal insanu qatura, dan manusia itu memang sangat kikir. Artinya jamaah sekalian, seandainya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan rahmat kepada seseorang, dikasih perbendaharaan, maka orang itu tidak akan mau membagi-bagikan kepada orang, dia mau menguasainya seorang diri, karena begitu kikirnya, ya, sifat manusia tersebut. Padahal rahmat Allah yang diturunkan ke muka bumi ini kalau dipresentasikan, ya, hanya satu rahmat saja yang diturunkan ke muka bumi, dan itu yang dibagi-bagi bukan hanya untuk seluruh manusia, tapi untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Sehingga dengan satu rahmat Allah yang dibagi-bagikan di muka bumi ini, binatang yang buas sekalipun tidak akan memangsa anaknya. Itu karena rahmat yang Allah SWT turunkan ke muka bumi. Satu rahmat dibagi-bagikan untuk seluruh makhluk di muka bumi ini. Nah, 99 rahmat itu disimpankan hanya untuk orang-orang beriman saja di hari kemudian kelak.
Maka sungguh sangat luas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan dalam hadis kursi, ya, inna rahmati wasi'at kulla syai. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Tapi manusia karena sifat kikirnya diumpamakan, seandainya perbendaharaan rahmat Allah dikasih kepada seseorang, ya, dia miliki itu perbendaharaan rahmat Allah, dia tidak akan mau membagi-bagikannya kepada orang lain. Dia ingin menguasainya seorang diri. Dan sungguh manusia itu memang punya sifat kikir. Jadi kalau ada di antara kita yang diberikan rahmat oleh Allah SWT dalam bentuk apapun, bagikanlah pada orang lain. Pernah ada sahabat ditegur Nabi karena doanya. Sahabat itu berdoa begini, Allahumma arhamni warham Muhammadan wala tarham ghairana. Ya Allah, rahmati saya, rahmati juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ doanya masih bagus. Tapi lanjutannya, wala tarham ghairana. Tidak usah rahmati Tuhan selain kami berdua. Minta sama Allah, sayangi saya, sayangi Nabi, orang lain tidak usah. Biarlah cuma kami berdua saja. Nabi tegur, laqad tahajjar tawasan. Kamu itu sudah mempersempit yang sangat luas. Rahmatnya Allah luar biasa luasnya. Masa kamu khususkan untuk dirimu dan untuk saya saja. Saya kira itu beberapa saya bacakan, seperti biasa berikan waktu yang lebih lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, didialogkan, ditambahkan baik yang berkaitan dengan isi ayat tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.